Semangat pagi sobat, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu bisnis afiliasi. Jika sobat belum nonton, silahkan tonton terlebih dahulu di video yang ada di atas ini. Nah, di video ini kita akan mengulas bagaimana cara kerja bisnis afiliasi ini. So, simak terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Hoster itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting di Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Bagi yang baru datang ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis, tutorial bisnis, dan juga inspirasi bisnis yang insya Allah sangat bermanfaat bagi sobat semuanya. So, jika sobat belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Ngomongin soal bisnis afiliasi, bagaimana sih cara kerjanya? Sebetulnya bisnis afiliasi ini cara kerjanya mirip-mirip dengan bisnis yang lainnya, di mana tentu saja kita menjual produk. Nah, kalau di bisnis afiliasi yang kita jual adalah produknya orang, yang bahkan kita itu tidak perlu kulakan terlebih dahulu. Jadi kita tidak perlu stok produknya, kita bisa langsung menjual produk dari supplier. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan tentu saja kita daftar kepada perusahaan-perusahaan yang memberikan program afiliasi. Ada banyak. Nanti di video berikutnya akan saya ulas perusahaan mana saja yang memberikan program afiliasi dan berapa besaran komisinya. Nah, setelah mendaftar, nanti si perusahaan pemberi afiliasi ini akan memberikan sebuah link referral. Nah, link referral inilah yang kita gunakan untuk menjual produknya. Jadi prinsipnya kita sebarkan link referral tersebut agar orang nanti mau ngeklik dan mau beli lewat link yang kita berikan. Nah, ketika ada orang yang klik linknya dan beli produknya, maka secara otomatis kita akan diberikan yang namanya komisi. Di sini tidak hanya link referral sebetulnya. Ada beberapa perusahaan afiliasi juga menambahkan atau melengkapi dengan yang namanya kode kupon. Ini link referral dan kode kupon ini fungsinya adalah untuk men-tracking sebetulnya transaksi yang terjadi di websitenya mereka itu bersumber dari linknya siapa atau referralnya siapa atau siapa yang merekomendasikan si produk tersebut sehingga si konsumen beli produk tersebut. Jadi sistemnya di sini sudah otomatis. Kalau ada orang yang klik linknya terus tertarik dengan produknya dan transaksi di sana, otomatis itu dicatatkan sebagai penjualan dari referral kita. Ya, bisnis ini sebetulnya tidak jauh-jauh beda lah dengan yang namanya makelar. Bedanya ya sekali lagi, dia itu berjalan otomatis sedangkan makelar banyak dikerjakan dengan pola-pola konvensional. Bedanya itu aja. Tapi secara konsep itu mirip-mirip lah. Kita menjualkan produknya orang lain, perusahaan yang bahkan kita tidak perlu kulaan atau tidak perlu mengeluarkan modal terlebih dahulu dan kita akan diberikan komisi jika berhasil menjual produknya. Nah, untuk mendaftar ke program afiliasi ini biasanya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi sobat bisa baca di websitenya perusahaan yang menyediakan program afiliasi. Karena setiap perusahaan pasti memberikan syarat yang berbeda-beda. Jadi pastikan sebelum mendaftar, sobat itu sudah memenuhi syarat yang dibutuhkan mereka. Bahkan beberapa perusahaan itu mensyaratkan bahwasanya kalau mau ikut program afiliasinya, kita harus punya media sosial dengan jumlah follower atau subscriber tertentu. Tapi beberapa perusahaan juga tidak membatasinya. Jadi lagi-lagi coba dicek persyaratan apa saja yang memang harus dipenuhi oleh sobat ketika sobat ingin mendaftar kepada
program afiliasi di perusahaan tertentu. Nah, setelah mendaftar, sekali lagi nanti sobat akan mendapatkan yang namanya link afiliasi, dan inilah yang akan kita gunakan untuk menjual produknya. Caranya gimana? Tentu saja kita bisa membuat konten-konten di media sosial ataupun di website ataupun di YouTube terkait dengan sesuatu yang mungkin masih berhubungan dengan bisnis yang sobat jual atau produk yang sobat jual, ataupun misalnya tidak ada hubungannya pun juga tidak apa-apa sebetulnya, tetapi biasanya agar lebih cepat baiknya memang kita membuat konten yang relevan. Nah, soal bagaimana cara membuat kontennya nanti di video lain akan kita bahas lebih lengkap. Jadi link yang tadi kita dapatkan setelah mendaftar kita gunakan untuk kita distribusikan kepada calon konsumen melalui konten-konten yang kita buat tentu saja. Nah, dari konten-konten yang kita buat tadi, nantinya jika ada yang ngeklik linknya dan melakukan transaksi di sana, kita akan dibayar komisinya. Terkait dengan komisi ini sebetulnya ada setidaknya 3 metode pemberian komisi dari sebuah perusahaan afiliasi. Yang pertama itu komisinya adalah pay per sale. Jadi kita akan dibayar jika terjadi pembelian produk atau si audien yang kita bidik itu melakukan pembelian produk lewat link kita. Itu namanya pay per sale. Terus selain itu juga ada pay per click. Jadi kita itu akan dibayar komisinya, komisi kita akan dibayar kalau ada yang melakukan aktivitas klik terhadap link yang diberikan oleh si perusahaan tadi, link referralnya ya. Jadi misalnya kita buat konten, terus di sana kita kasih backlink, backlinknya ini mengarah kepada link referral kita. Jika diklik maka masuk ke websitenya perusahaan. Nah, dari sana kita akan dibayar. Nah, itulah yang namanya pay per click. Selain itu, ada yang namanya atau modelnya adalah pay per lead. Jadi ini berbeda dengan pay per click. Kalau pay per click itu yang penting ngeklik, kita bisa dapat komisi. Kalau pay per lead, ngeklik aja tidak akan dapat komisi, tetapi kita akan mendapatkan komisi jika ketika si audien ini sudah masuk ke websitenya perusahaan. Nah, di websitenya perusahaan itu dia melakukan aktivitas. Misalnya, dia memberikan atau menginput data diri, atau misalnya lagi dia menginput email, atau bisa jadi dia menonton sebuah video di sana. Nah, kita akan mendapatkan komisi jika si audien tadi melakukan aktivitas di websitenya. Apapun aktivitasnya yang itu dianggap sebagai lead. Jadi bagaimana cara perusahaan membayar kita? Sebetulnya ada 3 program tadi, pay per sale, pay per click, dan pay per lead. Nah, mana yang paling mudah dijalankan? Kalau ngomongin yang paling mudah sih semuanya sama, rata-rata tipe atau strateginya sama. Bedanya adalah di Indonesia sebagian besar para perusahaan yang memiliki program afiliasi ini rata-rata dia memilih menggunakan pay per sale. Kenapa? Karena bagi mereka itu lebih menguntungkan. Jelas-jelas si perusahaan akan mengeluarkan biaya atau membayar komisi kita jika memang kita itu berhasil menjual produknya. Jadi itu dianggap sebagai cara yang paling fair dan paling, ya mungkin kalau saya secara kacamata pelaku usaha ya, itu cara yang paling fair dan menguntungkan bagi perusahaan. Karena perusahaan akan mengeluarkan duit jika memang si kita ini sebagai afiliator juga perform menjual produknya. Nah, itu tadi sobat bagaimana cara kerja bisnis afiliasi atau affiliate marketing. Agar sobat mendapatkan video selanjutnya yang masih juga membahas tentang bagaimana cara memulai bisnis afiliasi bagi pemula, pastikan sobat sudah klik tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya agar sobat mendapatkan pemberitahuan jika nanti sudah ready, sudah muncul video berikutnya. Oke sobat, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Muhammad Safi, bye-bye.